saya Janessa Marta Kahirobo dengan NIM 3124030. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Melalui video ini saya akan menjelaskan pandangan menurut etika deskriptif terkait dampak praktek kawin tangkap yang ada di Sumba, serta dampak sosial dan psikologi dari pelaku maupun korban dari sudut pandang etika normatif, serta solusi pribadi terkait penerapan kawin tangkap di Sumba. Pandangan etika deskriptif. Secara etika deskriptif, kawin tangkap dapat dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai budaya masyarakat Sumba. Praktik ini sering dilatar belakangi oleh norma-norma sosial, adat istiadat, dan tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga. Biasanya, pelaksanaan kawin tangkap diindikasikan oleh adanya ikatan emosional dan cinta antara pasangan, meskipun terkadang tidak diinginkan oleh satu pihak, khususnya wanita. Dampak sosial dan psikologis. Yang pertama, penerimaan sosial. Kawin tangkap seringkali diterima sebagai bagian dari budaya yang memberikan status sosial kepada pasangan yang terlibat. Namun, ini juga bisa menciptakan stigma bagi mereka yang tidak setuju. Yang kedua, perubahan struktur keluarga. Praktek ini dapat mengubah dinamika keluarga, terutama jika pasangan yang terlibat tidak siap secara psikologis atau ekonomi untuk membangun rumah tangga. Yang ketiga, dampak psikologis atau pelaku. Pelaku bisa merasakan tekanan sosial untuk memenuhi harapan masyarakat. Mereka juga mungkin merasa senang atau bangga, tetapi ada juga risiko stres jika tanggung jawab yang dihadapi terlalu berat. Korban, terutama perempuan, seringkali menghadapi masalah seperti kehilangan pilihan, perasaan terpaksa, dan dampak psikologis yang dapat berlanjut, seperti kecemasan dan depresi, jika merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka. Menurut sudut pandang etika normatif. Dari perspektif etika normatif, kawin tangkap dapat dipertanyakan karena melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Praktik ini meskipun dianggap sah secara budaya, berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup secara bebas. Dalam konteks ini, etika normatif berargumen bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada persetujuan bersama dan saling menghormati. Solusi terkait penerapan praktek kawin tangkap di Sumba. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu, terutama hak perempuan, melalui program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan dan kebebasan. Masyarakat dapat merespon budaya kawin tangkap dengan lebih kritis. Yang kedua, dialog budaya. Mengadakan forum dialog antara generasi tua dan muda untuk mendiskusikan tradisi kawin tangkap. Melalui dialog ini diharapkan dapat muncul pemikiran baru yang menghormati nilai-nilai budaya sekaligus mengedepankan hak asasi dan persetujuan dari pasangan. Yang ketiga, pendampingan psikologis. Menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi pasangan yang terlibat dalam praktik kawin tangkap. Ini penting untuk membantu mereka menghadapi stres dan tekanan sosial yang mungkin muncul, serta memberikan dukungan dalam membangun hubungan yang sehat. 4. Regulasi dan kebijakan. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang melindungi hak-hak individu dalam pernikahannya. Misalnya, dengan menerapkan aturan yang mewajibkan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan pernikahan. Yang kelima, promosi alternatif budaya. Mendorong promosi tradisi alternatif yang menghargai nilai-nilai budaya tanpa harus melibatkan praktek kawin tangkap. Misalnya mengembangkan acara-acara budaya yang merayakan cinta dan komitmen dengan cara. Yang keenam, penguatan komunitas.
Membangun komunitas yang saling mendukung dan memahami untuk mengurangi stigma bagi individu atau keluarga yang menolak praktek kawin tangkap. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu untuk berbicara tentang pengalaman dan pilihan mereka. Sekian dan terima kasih.